adik-adik di rumah? Apa kabar adik-adik? Mana suaranya? Apa kabar? Yang keras dong jawabnya. Ada sukacita hari ini adik-adik? Halo, ada sukacita hari ini adik-adik? Pasti ada ya. Adik-adik di rumah, Kak Rake harapkan selalu bersukacita dan juga sehat ya bersama keluarga di rumah. Nah, meskipun kita dalam pandemi COVID-19 ini, tapi adik-adik tidak boleh bersedih, tidak boleh berkecil hati karena Tuhan selalu menjaga kita semua. Tuhan sudah mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik pada masa pandemi ini lebih baik beraktivitas di rumah saja ya, biar aman. Kalaupun harus keluar rumah ya adik-adik harus pakai masker kayak Kak Rake ini, harus bawa hand sanitizer, harus jaga jarak, menghindari kerumunan biar adik-adik tetap sehat ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu ini. Tapi ingat, kalau ibadah adik-adik harus mempersiapkan diri ya. Harus sudah berpakaian yang rapi, sudah siap dengan Alkitabnya. Kalau mengikuti ibadah tidak boleh sambil makan atau sambil main-main. Kalau mau makan nanti setelah ibadah saja ya. Nah, sekarang adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Persiapkan hati dan pikiran adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan ajarkan kami selalu juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami secara tulus seperti Engkau mengampuni kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah ini, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana? Masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita akan naikkan lagu yang kedua, yaitu Rukun Cinta Satu Sama Lain.
Adik-adik, bagaimana? Lagunya bagus kan? Lagu ini mengingatkan kita untuk hidup rukun satu sama lain. Adik-adik di rumah, ingat ya, harus rukun sama saudara, rukun sama kakak, sama adik, sama keluarga, sama teman. Nggak boleh suka bertengkar, nggak boleh suka marah-marah. Kalau bertengkar harus cepat baikan. Kata Tuhan kan kita harus hidup rukun. Nah, lagi sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian, yaitu Hari yang Terindah. Adik-adik, lagi sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Manda. Kak Manda, silakan. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kak Manda harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian semua sudah pegang Alkitabnya kan? Sudah semua ya pegang Alkitabnya? Nah, sekarang kita akan sama-sama sebelum mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap doa yang baik ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Bapa, Engkau telah menyertai kami, sehingga pada saat ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami telah siap ya Bapa, hati kami telah terbuka untuk firman-Mu. Engkau tuntun kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Berkati juga Kak Manda ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pasti semuanya sudah semangat dan gak sabar mau nunggu firman Tuhan hari ini tentang apa. Nah sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kak Manda ingin kalian tonton video sebentar ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget.
Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Nah adik-adik, gimana menurut kalian video tadi? Kalian bisa melihat ya, bagaimana dunia itu berubah. Dari yang dulu, semuanya dikerjakan secara tradisional, sekarang semuanya sudah bisa hanya dengan menggunakan teknologi. Hidup kita semakin mudah dan gampang ya. Tapi kalian pasti tahu kan, ada sisi positif dan negatif dari dampak teknologi. Tapi kamu yakin kalian bisa memanfaatkan dampak positifnya aja. Kalian bisa menggunakan sisi positifnya aja. Nah adik-adik, kamu pengen tanya sama kalian. Menurut kalian, apa saja atau sebutkan satu saja yang tidak akan berubah dan tidak berubah sampai selama-lamanya yang ada di dunia ini? Ayo, kalian sebutin. Alam. Menurut Kak Manda, alam berubah loh ya. Kenapa berubah? Alam bisa berubah karena aktivitas kita. Alam bisa rusak karena aktivitas manusia. Tapi alam juga bisa baik karena aktivitas kita. Kita yang merawatnya. Tapi kalau kita yang buang sampah sembarangan, alam jadi rusak. Jadi alam berubah nggak? Berubah. Dulu kita lihat banyak pemandangan hijau. Sekarang sudah banyak pemandangan gedung. Berubah kan? Terus apa lagi? Apa yang nggak berubah? Alam berubah dong. Terus apa? Manusia. Manusia berubah. Manusia bahkan yang paling mudah berubah. Dulu waktu lahir masih bayi, masih digendong. Terus udah besar bisa jalan sendiri. Makin dewasa sudah bisa punya pikiran sendiri. Nah, pikiran manusia bisa berubah nggak? Bisa. Manusia bahkan pikirannya selalu berubah-ubah. Sekarang manusia bilang bisa menolong kita. Tapi nanti kalau dia sendiri kesulitan, apakah dia bisa menolong kita? Bisa berubah ya pikirannya. Wah, kita kalau percaya sama manusia tentunya akan terus khawatir karena bisa berubah-ubah terus. Apa ya yang nggak berubah? Apa menurut kalian? Hewan-hewan. Hewan-hewan selalu bisa berubah. Dia juga berubah bergantung dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang nggak berubah? Kondisi lingkungan kita juga berubah-ubah terus. Kondisi ekonomi berubah-ubah terus. Kondisi dunia berubah-ubah juga. Nah, banyak hal yang bisa berubah di dunia ini. Tapi apa yang nggak berubah? Kira-kira kalian bisa sebutin nggak? Apa ya yang nggak berubah? Kalian pasti ingat lagu ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, sekarang kalian tahu jawabannya. Apa yang nggak berubah? Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya yang ada di dalam Alkitab itu tidak berubah. Nah, sekarang kita sama-sama baca firman yang mengatakan
tentang Tuhan Yesus tidak berubah atau firman itu tetap untuk selama-lamanya. Kalian buka ya Alkitabnya di 1 Petrus 1 ayat 25. Sudah ketemu semuanya? Wah, kami yakin kalian cepat sekali menemukannya karena kalian rajin baca Alkitab setiap hari. Jadi kalian tahu tempatnya di mana. Sekarang kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Adik-adik, nah di dunia ini segala sesuatunya mudah berubah ya. Misalnya nih, kita punya teman baik sama kita. Tapi kira-kira bisa nggak ya suatu saat dia jadi teman yang tidak baik untuk kita? Nah, dulunya dia baik sama kita, dia selalu menolong kita. Tapi suatu saat teman kita itu bergaul dengan orang lain dan dia berubah adik-adik. Sesuatu yang berubah itu tidak pasti, dia bisa membuat kita khawatir. Ya kan? Dulunya teman kita itu baik, tapi dia berubah menjadi tidak baik. Itu bisa saja terjadi bukan? Nah, tapi karena kita tahu bahwa ada satu hal yang tidak berubah, yaitu firman Allah tidak berubah dan Tuhan Yesus tidak berubah, maka kita tidak perlu khawatir. Kita yakin, kita percaya ada yang menyertai kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Walaupun kondisi dunia itu berubah-ubah. Seperti saat ini adik-adik. Nah, kita sama-sama ya, lihat videonya. Kondisi dunia yang berubah. Saat ini kita kenal yang namanya apa adik-adik? Virus Corona. Kita sama-sama tonton video sebentar lagi ya. Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Nah, adik-adik, kita berada dalam kondisi dunia yang selalu berubah-ubah. Kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Dulunya kita bisa pergi bebas bermain di luar sana. Tapi sekarang kita harus di rumah saja karena itu yang terbaik untuk saat ini. Nah, adik-adik, di tengah situasi yang berubah-ubah seperti sekarang ini, kita harus tetap mengandalkan satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu firman Allah. Adik-adik tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Misalkan nih, kita tidak perlu takut sakit, kita tidak perlu khawatir bahwa dunia akan bisa membuat kita susah, hidup kita akan susah. Nah, karena apa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya pegangan, kita punya firman Allah yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakan firman itu adik-adik? Firman Allah itu
berisi janji Allah kepada kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Adik-adik bayangkan, kita sudah melakukan kesalahan, tapi firman Allah menyebutkan bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan kita. Lewat siapa? Lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Lalu, ada janji Allah juga yang akan menolong kita, mengirimkan Roh Kudus untuk kita, untuk menolong, membimbing, dan menuntun kita. Kemudian, ada janji Allah juga yang menyiapkan tempat untuk kita di surga nanti. Jadi, kita tidak perlu khawatir adik-adik, tidak perlu takut terhadap situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Kita punya pegangan, kita punya firman Allah yang selalu dan tetap untuk selama-lamanya, tidak berubah. Nah, adik-adik, kalau firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya dan tidak berubah, berarti kita harus apa adik-adik? Kita harus percaya. Kita bisa percaya toh sama sesuatu yang tetap untuk selama-lamanya. Tapi kita tidak bisa percaya sama sesuatu yang tidak tetap. Kita tidak bisa percaya sama sesuatu yang akan berubah nantinya. Karena itu akan membuat kita menjadi terjerumus, menjadi kesulitan. Tapi kalau kita percaya pada sesuatu yang tetap untuk selama-lamanya, kita akan tenang, kita akan damai sejahtera. Karena kita percaya pada sesuatu yang tetap dan tidak akan berubah. Tuhan sudah menyebutkan janjinya akan menyelamatkan kita, kita harus percaya itu. Tuhan sudah mengatakan janjinya bahwa Ia akan menyediakan tempat untuk kita di surga, kita harus percaya juga pada janji Tuhan itu. Nah, adik-adik, selain percaya, kita juga harus menaati firman itu. Di dalam firman juga disebutkan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bagaimana? Nah, kita juga harus menaatinya adik-adik. Karena kita tahu firman itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita juga harus taat kepadanya. Nah, selain itu, kita harus percaya. Kita harus taat. Kemudian, kita harus apa lagi adik-adik? Kita sama-sama baca ya. Kita harus apa lagi? Di Yakobus 1 ayat 22. Semuanya buka dulu ya. Yakobus 1 ayat 22. Sudah ketemu semuanya? Wah, hebat. Kalian menemukannya dengan cepat. Yuk, sekarang sama-sama kita baca ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, apa artinya firman itu adik-adik? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik, artinya kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus menjadi pelaku firman itu. Kita harus melakukannya. Nah, itu yang Tuhan mau, itu yang Allah mau. Nah, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, siapa di sini yang mau menipu diri sendiri? Gak ada toh, semua pasti mau melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri. Gak ada orang yang mau menipu dirinya sendiri, karena ditipu itu gak enak, ya kan? Dibohongin enak gak? Enggak. Nah, jadinya semua orang pasti gak mau menipu diri sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mendengarkan firman ini. Kita harus menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Jadi, tadi di awal kita belajar bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah yang berisi janjinya buat kita, menyelamatkan kita, membimbing kita, menolong kita, dan kita semua berada dalam pemeliharaannya. Itu yang harus kita pegang. Jadi, walaupun dunia berubah, walaupun kondisi lingkungan berubah, walaupun kita dalam situasi ada penyakit di mana-mana, bahwa firman Allah itu tidak akan berubah. Dia akan selalu menjadi pegangan kita bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dan kita tidak perlu takut. Wah, kita harus bersyukur ya adik-adik. Kita tahu bahwa ada firman Allah yang tidak akan berubah. Kita harus bersyukur bahwa firman Allah itu tidak berubah untuk selama-lamanya. Firman Allah itu baik untuk kita dan tidak berubah adik-adik. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Dan kalau kita
adik-adik harus ingat satu hal. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, karena Tuhan Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kalau kita mengasihinya, kita akan taat kepadanya. Kita akan taat kepada firman-Nya. Adakah di sini yang kalau misalkan mengasihi orang, tapi dia bilang mengasihi orang, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang membuat orang itu senang? Apakah itu perbuatan kasih? Tidak. Ketika kita bilang kita mengasihi orang lain, kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang membuat hatinya senang. Apa yang membuat hati Tuhan senang? Kita sebagai anak-anaknya taat kepadanya, mau belajar firman-Nya, mau melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan menyenangkan hati Tuhan saja, tapi itu baik untuk kita. Karena kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi lingkungan kita. Ingat ya adik-adik, walaupun dunia berubah, segala sesuatu bisa berubah, tapi ada satu yang tidak akan berubah selama-lamanya, yaitu firman Allah. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan Allah mau kita menjadi pelaku firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Sebelum Kak Manda menutup firman hari ini, kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyertai kita dapat melakukan firman dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar mengenai firman-Mu. Bahwa firman Allah tetap selama-lamanya. Dan kami tidak perlu khawatir, dan kami tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang berubah. Karena kami tahu dan kami pegang bahwa firman Allah itu tetap selama-lamanya. Janji Allah itu akan tetap selama-lamanya buat kami anak-anak Tuhan. Janji Allah yang akan menyelamatkan kami, yang akan menolong kami, membimbing kami, dan menuntun kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, agar kami dapat selalu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, tuntun kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik yang manis, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya apa yang sudah dipesankan oleh Kak Manda melalui firman Tuhan tadi. Adik-adik Kak Rake harapkan menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persiapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik bisa masukkan uang persembahannya di celengan yang sudah dibagikan. Dan nantinya celengan tersebut akan dikumpulkan pada bulan Desember. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menaikkan pujian, kami bawa pujian.
kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami setiap hari sampai saat ini. Terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini dan kami boleh akhiri dengan baik. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Bapa, sebagai tanda ucapan syukur kami sudah mengumpulkan uang persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan kami dan kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Bapa, tolong kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan, yang melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari mendatang. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera kepada kami dan keluarga kami tercinta. Bapa, mohon belas kasihan-Mu Bapa, supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Dari semua yang boleh kami minta ini, kehendak Bapa lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!